Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu semangat dalam belajar. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu dan kita akan mempelajari tentang faktor penyebab dari keberagaman suku dan agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Maka simak penjelasan berikut ini. Halo anak-anak semuanya. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor penyebab keberagaman suku dan agama di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak materi yang dijelaskan guru menggunakan media PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat mengemukakan faktor penyebab keberagaman suku dan agama yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan teman kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan arti kepentingan keberagaman suku dan agama yang ada di Indonesia. Sebelum memasuki penjelasan materi, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke dan diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan jiwa patriotisme kita. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, kita akan memasuki penjelasan terkait dengan faktor penyebab keberagaman. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan itu dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Namun secara umum, berikut telah kami rangkum terkait dengan faktor penyebab dari. Namun secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yakni letak strategis wilayah Indonesia.
Sini sudah disajikan gambar yang merupakan peta Indonesia yang diapit oleh dua samudra dan dua benua. Dua samudra itu yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua lainnya yakni benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia tersebut mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga mempengaruhi kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Faktor yang kedua yakni kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Faktor yang ketiga, yakni perbedaan kondisi alam. Di sini kita lihat perbedaan antara daerah pegunungan dan juga daerah pesisir pantai. Jika dilihat dari mata pencahariannya, kita tentu mengetahui bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, dan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan umumnya merupakan para petani ataupun pekebun. Kondisi alam yang berbeda seperti itu seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan juga laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan seperti yang sudah saya jelaskan. Seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, hingga kepercayaan. Faktor yang keempat yakni keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia loh. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah untuk berhubungan dengan masyarakat lain yang berada di daerah lain, meskipun jarak dan kondisi alamnya yang sulit. Sebaliknya, jika sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima, yakni penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Seperti yang sudah kita lihat pada gambar di layar, bahwasanya masyarakat Jakarta ataupun masyarakat perkotaan lebih terbuka akan adanya perubahan budaya dan juga budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Berbeda dengan masyarakat suku anak dalam yang berada di Jambi, mereka cenderung tertutup dan tetap mempertahankan budaya yang mereka lakukan atau budaya mereka sendiri. Itulah tadi penjelasan mengenai faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Kemudian, untuk memperkaya kesadaran dan kecintaan teman-teman terhadap Indonesia, silakan saksikan video melalui link berikut. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Itulah tadi penjelasan mengenai faktor penyebab dari keberagaman suku dan agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.